Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom juga kepada anak-anak yang pada hari ini sedang mengikuti ibadah bersama dengan keluarga pada saat ini. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama, yaitu tanggal 5 September 2021, di mana ibadah kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu saya menghimbau kepada setiap keluarga agar menyesuaikan dengan waktu masing-masing untuk bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan keluarga pada hari ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau telah membawa kami masuk pada awal bulan, yaitu tanggal 5 September 2021, di mana ibadah kami pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu, dan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami dan memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami akan segera memulai ibadah kami. Untuk itu kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk ikut beribadah bersama-sama, mari kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Seperti rusa rindu sungaimu. Biarlah hari ini kita bersama-sama merindukan Tuhan seperti seekor rusa yang merindukan air dan terus mencari sampai menemukan sumber air, minum, dan akhirnya dia dipuaskan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus,
Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk mempersiapkan hati kita agar kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami telah persembahkan kepadamu ini Tuhan. Biarlah kami bagaikan rusa yang merindukan air. Untuk kami mencari sumber mata air sampai kami menemukan mata air itu. Kami minum dan kami dipuaskan. Demikianlah jiwa kami boleh mencari Engkau. Sampai kami menemukan hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami bagaikan sumber air yang kami temukan dalam diri kami, dalam ibadah kami pada hari ini. Sehingga dengan demikian maka hati kami ditenangkan, jiwa kami dipuaskan, dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami percaya Engkau akan menjamah kami, Engkau akan memulihkan kami, Engkau memberkati kami dan menyelamatkan kami semua. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Dengan hati yang penuh sukacita, kami menyambut firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Setiap orang yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita katakan amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema terlepas dari malapetaka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka dunia ini selalu ditimpa dengan malapetaka demi malapetaka. Oleh karena apa? Oleh karena dosa daripada dunia ini dan dosa daripada manusia yang hidup di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sikap kita supaya kita bisa terlepas daripada malapetaka demi malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat ini, saudara-saudaraku. Maka hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu sekalian membuka Alkitabnya masing-masing. Kemudian kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta
memulihkan negeri mereka. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 ini, kita akan menemukan 7 poin. Di mana 7 poin ini akan mengingatkan kita dan menyadarkan kita agar kita dapat melakukan firman Tuhan yang kita baca ini dalam hidup kita, supaya dengan demikian maka kita akan terlepas daripada malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat ini, saudara-saudara. Untuk itu kita akan masuk dalam poin yang pertama, di mana di dalam poin yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan ini menyebut nama Tuhan. Ketika malapetaka itu menimpa kita, maka firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk kita menyebut nama Tuhan. Sebut saja nama Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa nama Allahmu? Siapa nama Tuhanmu? Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi setiap kita yang ketika musibah itu menimpa dunia ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyebut nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus, maka kuasa di dalam nama itu akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Itu poin yang pertama. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Dikatakan merendahkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, musim yang kita hadapi pada zaman sekarang ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, atau kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi pilihan yang terbaik adalah ketika kita hidup dalam musim yang sulit seperti ini, marilah kita datang kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang kita miliki, dan kita juga tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya percaya kita tidak bisa mampu hidup di zaman ini. Kita pasti akan jatuh. Karena kita tidak bisa kuat untuk menghadapi keadaan ini, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, firman Tuhan menganjurkan pada saat ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Poin yang ketiga, yang kita temukan di dalam bacaan kita tadi adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Tidak ada jalan lain supaya kita bisa diselamatkan dari malapetaka. Tidak ada jalan lain supaya kita bisa diluputkan dari bahaya maut. Tidak ada jalan lain supaya kita bisa dibebaskan daripada sakit penyakit yang menimpa kehidupan kita sekalian, kecuali kita berdoa, kemudian kita mencari wajah Tuhan. Semakin besar malapetaka yang menimpa dunia ini, maka saudara dan saya, kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan kita mencari wajah Tuhan. Sampai kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita merasakan Tuhan menjamah kita. Dan saya percaya orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Yakobus dikatakan di sana bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh berdoa, kemudian mencari wajah Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita sekalian. Yang percaya katakan amin.
Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi bahwa Tuhan, aku merindukan Engkau seperti rusa merindukan air. Maka demikianlah juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berdoa pada Tuhan, kemudian mencari wajah Tuhan sampai kita menemukan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita merasakan Tuhan menjamah kita. Maka percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara dalam malapetaka besar yang sedang terjadi pada saat ini. Poin yang keempat, yaitu bertobat. Bertobat di sini adalah berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat. Bertobat di sini artinya berbalik 180 derajat. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, sekarang kita berbalik 180 derajat. Kemudian kita datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan. Yang tadinya kita tidak setia beribadah, sekarang kita mulai setia untuk mencari Tuhan, beribadah kepadanya. Tadinya kita tidak suka berdoa, sekarang kita harus berdoa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Itu namanya bertobat. Tadinya kita sudah suka omong kotor, tadi kita suka menggosipin orang lain. Tadinya kita hidup berfoya-foya dengan dunia ini, kemudian kita tidak peduli dengan Tuhan. Sekarang kita mulai berubah. Cara berbicara kita, sikap dan tingkah laku kita, perbuatan kita harus seturut dengan firman Tuhan. Dan kalau kita bertobat kemudian hidup kita seturut dengan firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan sanggup untuk membebaskan kita dari dosa. Maka itu pada hari ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu merasa ada satu ganjalan di dalam hati, kalau Bapak Ibu merasa masih hidup dalam dosa, kalau Bapak Ibu masih merasakan bahwa pernah saudara omong kotor atau berbicara yang tidak baik kepada orang lain, maka pada hari ini mari kita mau membereskannya. Kita mau bertobat, ya, dan kita mau datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita berbalik dan kita mau datang pada Tuhan, maka Tuhan akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Tadi kita tidak baik, sekarang kita berubah menjadi baik. Supaya dengan demikian melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Poin yang kelima, yaitu dikatakan Tuhan akan mendengar dari sorga. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berdoa mencari wajah Tuhan, dan kalau kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu mendengar dari sorga. Jadi Tuhan yang kita percayai itu bukan patung yang punya telinga tetapi tidak mendengar, yang punya mata tapi tidak bisa melihat, yang punya tangan tetapi tidak bisa terulur untuk menolong kita. Kita menyembah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang 2000 tahun yang lalu dia sudah datang ke dalam dunia, kemudian dia merelakan dirinya untuk disalibkan, mati, kemudian bangkit kembali setelah dikubur 3 hari. Dan sekarang 2000 tahun yang lalu dia sudah naik ke surga. Dan dia adalah Allah yang hidup, saudara-saudaraku. Dia bukan Allah yang mati. Dia punya perasaan untuk merasakan pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dia punya mata dan dia melihat apa yang saudara alami pada saat ini. Dia punya telinga untuk mendengar doa-doa saudara yang saudara naikkan kepada dia. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan ini, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Saudara-saudaraku, sorga itu hanya kita bisa jangkau sejauh doa.
Jadi kalau saudara ingin merasakan suasana surga dalam hidupmu, maka saudara boleh datang kemudian berdoa pada Tuhan. Ketika saudara berdoa, maka yakinlah bahwa doamu pasti akan didengarkan oleh Tuhan, saudara. Poin yang keenam, dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bukan hanya mendengarkan doa kita dari surga, tetapi mengampuni dosa mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita itu adalah Maha Murah, Maha Kasih, Maha Penyayang. Dia penuh dengan kasih sayang. Sebab itu pada hari ini kalau apabila Bapak Ibu sekalian merasa, aduh dosaku masih banyak, perbuatanku tidak sesuai dengan firman Tuhan, aku mau bertobat, aku mau datang kepada Tuhan, mau minta ampun kepada Tuhan, maka inilah waktu yang paling baik. Karena firman Tuhan berkata Tuhan mengampuni dosa mereka. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu Yesus mencurahkan darahnya dengan tujuan adalah supaya menyucikan kita dari dosa kita. Dan gereja kita yang telah menetapkan bahwa setiap minggu yang pertama kita menerima perjamuan kudus. Apa tujuannya? Supaya menjaga hubungan kita terus ada hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya dengan demikian melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Dan kita perlu disucikan, ditahirkan, dikuduskan oleh kuasa darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini, sebelum saudara menerima perjamuan kudus, mintalah ampun dosa kepada Tuhan terhadap dosa-dosamu. Dan katakan, Tuhan, aku menyerahkan diriku dalam tangan-Mu. Aku mohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosaku, supaya dengan demikian aku disucikan, aku dikuduskan, aku dibenarkan, agar aku layak di hadapan-Mu. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan demikian, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Poin yang ketujuh, di mana Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi poin yang ketujuh ini dikatakan dia akan memulihkan negeri mereka, atau dia akan memulihkan kita. Keluarga saudara dipulihkan, hidup saudara dipulihkan, kota kita dipulihkan, negara kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan, sehingga dengan demikian kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami pertolongan, kita akan mengalami kemenangan terhadap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita akan dibebaskan daripada malapetaka demi malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat ini, saudara-saudaraku. Itu berbicara tentang pemulihan. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku, kita menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup memulihkan keadaan kita. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan Yesuslah satu-satunya yang sanggup untuk mendengar doa kita, mengampuni dan membebaskan kita daripada dosa, dan memulihkan kehidupan kita sekalian. Maka hari ini, biarlah kita semua datang kepada Tuhan Yesus, agar dengan demikian kita dibebaskan dari dosa, kemudian kita akan dipulihkan dari sakit penyakit, dari kelemahan tubuh, daripada kuasa dosa dan kuasa maut yang hendak menguasai kehidupan kita. Biarlah kuasa darahnya dapat melepaskan kita dari malapetaka demi malapetaka yang sedang menimpa dunia ini. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu silakan membagikan roti dan anggur kepada keluarga masing-masing yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini, untuk kita mengikuti upacara perjamuan kudus pada saat ini. Sebelum itu kita akan bersama-sama memuji Tuhan
dengan pujian, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Artinya Tuhan mengampuni kita dan melupakan dosa-dosa kita. Ini adalah lagu lama. Tetapi ketika saudara menyanyikan dengan sungguh-sungguh, saya percaya dosamu dan dosaku akan diampuni oleh Tuhan. Mari silakan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Mari katakan Tuhan. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Sekali lagi Tuhan. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita makan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu sekalian. Dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kalau kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disutikan dan dikuduskan oleh Allah? Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Dan kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi.
Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Mari angkat tangan bersama-sama dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Sekali lagi, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Mari katakan, tunjuk dirimu dan katakan, dia takkan ingat salahku. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Katakan, Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Katakan, Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Mari kita tetap angkat tangan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa ketika kami datang berdoa, menyerahkan diri kami dan mencari wajah-Mu, maka Engkau akan mendengar kami dari sorga, dan Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kami, serta melepaskan kami dari malapetaka yang sedang menimpa dunia ini. Dan dengan demikian, maka hidup kami boleh diselamatkan, hidup kami boleh dipulihkan, dan dengan demikian kami boleh menyaksikan tentang nama-Mu, supaya dengan demikian kami membawa sebanyak mungkin orang kepada Yesus, dan mereka boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Pada saat ini, hamba-Mu menyerahkan umat-Mu di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam minggu-minggu selanjutnya, supaya dengan demikian mereka selalu ada di dalam perlindungan-Mu, dan akan dilepaskan dari malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat ini. Dan hari ini kami berdoa sekali lagi, dan kami mengundang Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah Kristus ada di dalam kami. Biarlah Roh Kudus tinggal di dalam kami. Biarlah Allah Bapa hidup di dalam kami. Dan dengan demikian kami tidak berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena kami bersama dengan Tuhan, maka kami tidak khawatir dan tidak takut, karena Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kami dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin.